5 jasa Soekarno untuk umat Islam di dunia. Soekarno merupakan pemimpin Republik Indonesia yang paling berpengaruh. Bukan hanya dirasakan untuk rakyat Indonesia saja, namun juga umat Islam di seluruh dunia. Banyak peran Soekarno dalam perkembangan peradaban Islam, dan itu tercatat diakui oleh sejarah dunia. Berikut adalah 5 peran Soekarno untuk umat Islam di dunia. 1. Menemukan makam Imam Bukhari. Imam Bukhari merupakan sosok penting bagi umat Islam di dunia. Ia adalah salah satu perawi hadis paling termasyhur. Ia berperan besar dalam mengisahkan jejak kehidupan Nabi Muhammad SAW. Namun, siapa sangka jika penemu makam Imam Bukhari tak terlepas dari jasa Soekarno. Pada tahun 1961, penguasa Uni Soviet Nikita Sergeyevich Khrushchev mengundang Presiden Indonesia Soekarno ke Moskow. Soekarno setuju untuk datang jika Khrushchev dapat menemukan makam Imam Bukhari, salah satu perawi hadis penting bagi umat Islam. Khrushchev memerintahkan pasukannya mencari makam tersebut, tetapi pencarian mengalami kesulitan. Dengan upaya keras, pasukan Soviet berhasil menemukan makam Imam Bukhari yang sangat tidak terawat di Samarkand. Makam tersebut kemudian dibersihkan dan dipugar. Setelah persiapan selesai, Khrushchev menghubungi Soekarno. Dan pada 12 Juni 1961, Soekarno mengunjungi Moskow dan berkunjung ke Samarkand untuk melihat makam Imam Bukhari yang telah dipugar dengan indah. 2. Melarang penutupan Universitas Al-Azhar. Bung Karno pernah menyelamatkan Universitas Al-Azhar dari ancaman penutupan oleh Presiden Mesir kala itu, Gamal Abdel Nasser. Ancaman penutupan itu berawal ketika Nasir melihat gelagat kalangan ulama Al-Azhar yang bergabung dengan kelompok Ikhwanul Muslimin dalam rangka mengusik kekuasaannya. Bung Karno yang mendengar niatan Presiden Gamal lantas berkunjung ke Mesir dalam rangka kunjungan kenegaraan pada tahun 1955. Sekaligus membawa misi mempertanyakan langsung niat Nasir bersikukuh ingin menutup Universitas Kebanggaan Rakyat Mesir itu. Setelah keduanya bertemu dan terlibat dialog, akhirnya Presiden Gamal langsung mengurunkan niatnya menutup Al-Azhar. Sejarah mencatat, hubungan kedua negara ini memang sangat mesra. Sulit agaknya bagi Gamal menolak permintaan Soekarno saat itu. Ya Gamal, kenapa Anda mau menutup Al-Azhar? Ya Gamal, Al-Azhar itu terlalu penting untuk dunia Islam. Kami mengenal Mesir itu justru karena ada Al-Azhar, ucap Soekarno. Hasil dari kunjungan itu sukses besar. Universitas Al-Azhar tidak jadi ditutup dan bisa eksis hingga saat ini. 3. Mengembalikan fungsi Blue Moscow di Rusia. Keberadaan Masjid Biru yang terletak di kota Saint Petersburg juga tak terlepas dari jasa Soekarno. Bung Karno pernah berkunjung ke masjid tersebut pada tahun 1956 silam. Di Rusia ada sebuah masjid berkubah biru yang pada zaman Soekarno berfungsi sebagai gudang. Melihat kondisi masjid yang memprihatinkan itu, Soekarno meminta pemimpin tertinggi Uni Soviet untuk mengembalikan fungsinya sebagai masjid. Karena adanya hubungan baik dengan Soekarno, Nikita Khrushchev selaku pemimpin Uni Soviet memenuhi permintaan itu. Masjid yang bernama asli Jamul Muslimin dikembalikan fungsinya sebagai masjid dan saat ini terkenal dengan nama Masjid Soekarno. 4. Menanam pohon di Padang Arafah. Saat Soekarno pergi haji tahun 1955, ia merasa sangat kepanasan saat wukuf di Padang Arafah. Dari kejadian itu muncullah satu ide untuk membuat Padang Arafah lebih sejuk dan ramah pada jamaah haji. Soekarno mengusulkan pada Raja Arab Saudi Saud bin Abdul Aziz untuk menanam pohon di Padang Arafah. Usulan Soekarno diterima. Soekarno memerintahkan Ali Sadikin dan beberapa pakar untuk membantu menyediakan bibit pohon mindi beserta tanah dari Indonesia dan Thailand untuk proses penghijauan Padang Arafah. Saat ini, kondisi Padang Arafah yang jauh lebih sejuk dan rindang merupakan sumbangsi besar dari ide brilian Soekarno. 5. Ide merenovasi Masjidil Haram. Pada saat pergi haji di tahun 1955, Soekarno melihat adanya kesumpekan saat proses sa'i berlangsung. Bangunan Masjidil Haram yang tidak bertingkat penuh sesak dengan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia. Soekarno yang merupakan lulusan insinyur teknik sipil mengusulkan adanya renovasi pada Masjidil Haram. Ia berpendapat bila Masjidil Haram memiliki bangunan bertingkat maka akan mengurangi kesumpekan jemaah haji saat proses sa'i. Usulan Soekarno diterima baik oleh Raja Arab Saudi Saud bin Abdul Aziz. Kini Masjidil Haram memiliki desain bangunan bertingkat yang bisa mengurangi kesesakan jemaah haji saat proses sa'i. Soekarno memiliki andil besar dalam membantu kelancaran ibadah haji umat muslim seluruh dunia.